Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah masuk di tanggal ke-12 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah berfirman yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yakni tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah. Dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan, syara'a lakum minad din, telah mensyariatkan agama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaumnya. Sebagaimana Allah telah mewasiatkan pula kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang sesudahnya, yakni Ibrahim, Musa dan Isa alaihimussalam. Ini yang disebut dengan samanya wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Maka pelajaran berikutnya, landasan pokok agama
yang menjadi misi utama para rasul tersebut itu sama, yakni tauhidullah azza wa jalla, ajaran dan juga dakwah mengajak manusia beribadah kepada Allah semata dan juga tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Lihat masing-masing rasul yang diutus kepada masing-masing umat, intisari dakwahnya, landasan pokok agamanya yang paling utama itu semuanya sama. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ditegaskan pula di surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya. Wahyunya sama semua. Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jelas ya, dari dua ayat ini semakin menegaskan bahwa landasan pokok agama yang menjadi misi utama para rasul itu semuanya sama. Inti wahyu yang disampaikan, diturunkan kepada mereka juga sama. Tauhidullah azza wa jalla. Maka seorang muslim mesti fokus memperhatikan perkara ini, yakni tauhidullah azza wa jalla. Karena itu yang menjadi tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. Tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul. Ya, inti atau misi utama dakwahnya para nabi dan rasul. Maka kita mesti memiliki perhatian yang besar kepada perkara ini, yakni tauhidullah azza wa jalla. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apakah ada perbedaan di dalam wahyu atau syariat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul? Jawabannya iya. Ada sedikit perbedaan di antara para nabi dan rasul. Perbedaannya dari sisi apa? Bukan dari sisi pokok agama, namun hanya pada syariatnya saja. Jadi inti wahyunya sama, inti ajaran agamanya sama, namun yang berbeda itu adalah syariatnya. Di surat Al-Maidah ayat 48 Allah sampaikan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian kami berikan syir'ah, yakni syariat, aturan hidup, dan juga minhajan, jalan yang terang. Jadi masing-masing umat ya berbeda syariatnya. Inti ajarannya sama. Tentu ini sesuai dengan hikmah Allah yang maha tahu tentang keadaan para hambanya. Begitu ya. Artinya semua itu berpulang kepada hikmah Allah. Hikmah Allah yang agung. Allah zat yang maha tahu tentang apa yang sesuai maslahat bagi kehidupan manusia. Sehingga syariatnya berbeda-beda, disesuaikan dengan keadaan manusia, disesuaikan dengan zamannya, disesuaikan dengan tempatnya.
Semua itu kembali kepada hikmah Allah. Tentu manusia di zaman Nabi Adam berbeda dengan manusia di zaman Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan masa kita saat ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, ana aulan nas bi Isa ibn Maryam fil ula wal akhirah. Qalu kaifa ya Rasulullah? Qala al anbiya'u ikhwatun min allat wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Falaisa bainana nabiyyun. Aku adalah manusia yang paling aula, paling dekat dari kata wali. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Karena Nabi Isa diutus sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyampaikan, aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam fil ula. Al-ula itu nama lain dari dunia. Jadi manusia yang paling dekat dengan Nabi Isa itu Nabi Muhammad, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah? Mengapa wahai Rasulullah? Ya, bagaimana itu penjelasannya? Maka kemudian Nabi menyampaikan, al-anbiya'u ikhwatun min allat. Para nabi itu merupakan ya bersaudara. Para nabi itu bersaudara dari berbagai keturunan. Wa ummahatuhum syatta. Wa ummahatuhum syatta. Ibu mereka itu banyak. Wa dinuhum wahid. Namun agama mereka hanya satu, yaitu dinul Islam. Dan di antara kami, kata Nabi SAW, maksudnya di antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa, ya tidak ada seorang Nabi pun. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalimat wa ummahatuhum syatta, ya ibu mereka itu banyak, berbeda-beda. Nah ini menunjukkan bahwa syariat mereka yang berbeda-beda. Tapi inti daripada pokok ajaran agamanya sama. Baik. Selanjutnya, di dalam ayat ini disebutkan 5 nama nabi. Siapa saja itu ibu? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Jadi ada berapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Berapa? 4. Satu lagi mana? Bibi, itu yang mana Muhammad? Yang warna hijau itu jangan sapu yang warna hijau itu. Yang mana bu? Yang di lantai. Iya. Gula-gula tikus. Yang mana Nabi Muhammad? Syara'a lakum. Lakum di situ siapa? Nabi Muhammad dan umatnya. Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh. Jadi ini khitabnya, sasaran pembicaraannya tertuju pertama kali kepada Nabi Muhammad. Lakum di situ maksudnya Nabi Muhammad dan kaumnya. Kami telah mensyariatkan bagi kalian wahai Muhammad ya dan juga kaummu dari agama ini apa yang juga telah kami wasiatkan sebelumnya kepada Nuh dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad itu tersirat pada kalimat lakum. Nah khitabnya kepada Nabi Muhammad. Jadi totalnya berapa? 5.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 5 nabi dan rasul yang disebutkan secara khusus di dalam ayat ini, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, mendapatkan julukan ulul azmi. Ulul azmi. Maka di beberapa ayat juga disebutkan lagi. Di antaranya di surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah berfirman, "Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidhan." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri. Kamu sendiri siapa di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi disebutkan lagi 5 nabi dan rasul di sini. Barakallahu fikum. Nah, 5 nabi dan rasul ini itulah yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi itu apa? Ulul azmi berarti berasal dari 2 kata. Pertama ulu, yang kedua al-azmi. Ulu itu artinya memiliki. Ulu. Kalau ulun saya ya. Sebanjar. Ulu itu artinya memiliki. Al-azmi, keteguhan hati atau tekad yang kuat, ketabahan. Berarti ulul azmi ini gelar kehormatan yang diberikan Allah kepada 5 nabi dan rasul ini atas ketabahan, kesabaran dan keteguhan hati yang sangat luar biasa dalam menyebarkan ajaran Islam. Artinya 5 nabi dan rasul ini jelas lebih istimewa daripada nabi dan nabi-nabi yang lainnya. Mereka lebih istimewa terutama dari sisi ketabahan, kesabaran dan juga keteguhan hatinya. Insyaallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi. Di surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah sampaikan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul itu telah bersabar. Maksudnya ulul azmi. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi banyak nabi dan rasul yang Allah utus. Dari sekian banyak nabi dan rasul yang Allah utus, Allah pilihkan ulul azmi, 5 nabi dan rasul yang lebih istimewa, terutama dari sisi ketabahan dan kesabaran. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari 5 ulul azmi ini, siapa yang paling utamanya? Jelas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dan 2 ini disepakati para ulama. Yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu orang istimewa kedua setelah Nabi Muhammad. Dua-duanya mendapatkan gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasih sejatinya Allah Azza wa Jalla. Nah, sisanya yang 3 berarti Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Siapa di antara 3 ini yang lebih istimewa? Sebagian mengatakan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa lebih istimewa. Nabi Musa itu termasuk nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran.
Nabi Musa. Kemudian yang keempatnya Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kalau ditanya siapa manusia paling istimewa, ya 5 orang ini. Dari 5 orang ini paling istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian urutan selanjutnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Kalau kita di urutan berapa, Bu? Barakallahu fikum. Selama hayat masih dikandung badan, maka selama itu pula kita berpeluang untuk berpacu berlomba di dalam kebaikan. Begitu. Ya, jangan minder begitu. Masih ada peluang, masih ada waktu selama kita masih hidup di alam dunia untuk mengejar segala ketertinggalan. Nah, wasilah Ramadan itu wasilah terbaik untuk kita mengejar segala ketertinggalan. Kenapa? Di bulan ini semua serba percepatan. Pahala bisa cepat berlimpah. Semangat ya bisa cepat membara. Motivasi untuk beramal soleh, meninggalkan yang haram juga begitu besar. Maka manfaatkan untuk mendapatkan percepatan limpahan pahala sebanyak-banyaknya di bulan ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, Allah pun telah mewasiatkan kepada ulul azmi dengan 2 wasiat besar. An aqimuddin. Pertama, wasiat untuk menegakkan agama yang tercakup di dalam iman dan takwa. Kemudian yang kedua, wasiat untuk tidak berpecah belah. An aqimuddina wala tatafarraqu fi. Jangan berpecah belah ya di dalam agama ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini 2 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk para rasul ulul azmi. Tegakkanlah agama setegak-tegaknya dan jangan berpecah belah di dalamnya. Di ayat-ayat yang lain juga Allah tegaskan. Di surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian bercerai-berai. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jelas ya. Kita diperintah untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah dan kita dilarang untuk bercerai-berai. Ada ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita memiliki kekuatan. Ya, kalau bercerai maka kita akan lemah. Maka bersatulah di atas agama Allah. Berpegang kepada semua tali agama Allah. Dan jangan bercerai-berai, berpecah belah. Karena mukmin itu bersaudara. Di surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innamal mu'minun ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di antara hukukul ukhuwah,
hak-hak persaudaraan adalah kita bersatu, ya bersama mereka di atas kebenaran. Saling mengingatkan, saling menasehati, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Saling mendoakan, saling mengisi, saling berbagi, saling meringankan. Ini hak-hak persaudaraan. Kalau ada permasalahan, ya jangan suka memendam dan mendendam, tapi selesaikan, begitu ya. Jangan lewat dari 3 hari. Apalagi dengan orang-orang terdekat kita. Mantu, jangan musuhan sama mertua. Biasanya mantu perempuan dengan mertua perempuan tuh. Jangan musuhan. Apalagi seorang anak, jangan memusuhi orang tuanya sendiri. Orang tua musuhi anak. Naif banget. Adik musuhan sama kakak. Jangan. Kalau saudara kita sesama muslim yang tidak senasab dengan kita, kita mesti bersaudara bersama mereka. Apalagi dengan darah daging kita. Dengan orang yang terikat tidak hanya ikatan agama tapi juga ikatan nasab. Sudah terikat oleh ikatan agama, sama-sama muslim. Apalagi ya Masya Allah sama-sama ngaji sunnah misalkan. Ditambah lagi sedarah, yakni senasab. Ditambah lagi deketan rumahnya, tetanggaan. Kok bisa musuhan? Ya ibu, sebel Ustadz nanti aja nunggu lebaran. Ya. Jangan nunggu lebaran. Kalau punya masalah selesaikan. Jangan lewat 3 hari. Karena akan berdampak buruk, yakni tertundanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tegakkan agama, jangan bercerai-berai. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, ini dinukilkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Lam yab'athillah nabiyyan qat illa wassahu bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah wal iqrar lillahi bit ta'ah. Fadzalika dinuhu alladzi syara'a lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan juga mewasiatkan untuk mereka supaya mendirikan salat. Ini wasiat untuk menegakkan agama ya dengan cara menegakkan peribadatan. Tidak ada seorang nabi pun melainkan kami juga mewasiatkan kepadanya untuk mendirikan salat. Salatnya bagaimana? Nah itu syariat salatnya beda-beda. Wa ita'iz zakah. Juga kami wasiatkan kepada mereka untuk menunaikan zakat. Wal iqrar lillahi bit ta'ah. Mewasiatkan kepada mereka supaya senantiasa siap mentaati Allah. Fadzalika dinuhu. Dan itulah agama Allah yang disyariatkan kepada mereka. Tegakkan agama. Itu wasiat Allah kepada ulul azmi dan juga kepada kita semua. Menegakkan agama dengan menegakkan iman dan juga amal soleh. Dengan menegakkan ibadah juga muamalah sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Taib. Dan jangan berpecah belah. Perbedaan pasti ada. Namun perbedaan ya dilihat dari sisi apa? Karena tidak semua perbedaan itu harus menjadikan kita bermusuhan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan berpecah belah. Cari persamaannya dulu.
Ya, setidak-tidaknya kan saudara kita itu masih muslim. Dia punya kekurangan dari sisi ibadah, dari sisi muamalah, dari sisi akhlak. Iya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Barakallahu fikum. Orang lain juga kalau mau ngorek-ngorek diri kita ini banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan. Taib. Artinya pandang saudara kita itu dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Jika ada kekurangan, kita tambal kekurangannya sehingga menjadi ya bukan lagi kekurangan. Nah, itu hukuk al-ukhuwah. Hak-hak persaudaraan, saling menasehati, saling menyayangi, saling mengisi, saling memberi. Ya, dari kebaikan-kebaikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka dengannya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang engkau dakwahkan kepada mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan mereka itu merasa berat untuk bisa menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fikum. Sejatinya penghalangnya itu adalah dosa. Semakin besar dosa, maka semakin besar pula penghalang yang menghalangi dirinya dari cahaya iman. Dan kesyirikan itu dosa terbesar. Maka berat ya mereka ketika menerima dakwah tauhid. Sudah mengakar, sudah mendarah daging. Ya pada diri mereka yang namanya kesyirikan itu. Ditambah lagi mereka ini orang-orang yang ta'assub, fanatik buta kepada agama nenek moyang mereka. Sehingga apapun kata nenek moyang, mereka tidak berani melanggarnya. Sekalipun mereka tidak ngerti apakah yang diajarkan, apakah yang dilihat oleh mereka dari nenek moyang mereka itu adalah di atas hak ataukah tidak. Tidak peduli. Kalau itu dari nenek moyang, mereka enggak berani untuk meninggalkannya. Maka ini yang menjadikan mereka berat menerima dakwah tauhid. Makanya kalau penyakit ini, ta'assub kepada nenek moyang ini, masih ada di dalam diri seseorang, maka berat dia untuk menerima dakwah tauhid. Berat dia untuk menerima dakwah sunnah. Kenapa? Ya agamanya agama nenek moyang. Apa kata nenek moyang? Maka itu yang mereka taati. Dan mereka tidak memperdulikan benar apa tidaknya. Nah itu ta'assub, fanatik buta. Dan itu berbahaya sekali. Kita boleh fanatik buta tapi hanya kepada kebenaran. Dan kepada orang yang membawanya. Karena ada hak ya di dalam persaudaraan kepada sama-sama pengusung al-haq. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Az-Zumar ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bagaimana beratnya mereka mendengar seruan dakwah, mendengar lafzul jalalah disebutkan, mendengar wahyu Allah dibacakan, berat bagi mereka. Kata Allah di surat Az-Zumar ayat 45, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah
Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Kesal mereka ketika hanya nama Allah yang disebut. Dan apabila nama sesembahan-sesembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka itu beriang hati. Perhatikan ini. Ciri bermasalah iman seseorang ketika dia merasa panas saat disebutkan nama Allah. Ya Ibu, ada orang dengar azan itu kayak enggak ridho gitu. Barusan azan, udah azan lagi. Barakallahu fikum. Ya, walaupun alhamdulillah di bulan Ramadan ini ada satu azan yang ditunggu-tunggu. Azan mana, Bu? Azan maghrib. 15 menit itu sudah siap mendengarkan azan maghrib. Barakallahu fikum. Nah, ada orang itu dikumandangkan azan. Azan itu kan ajakan, seruan. Hayya 'alas shalah. Ayo, mari kita salat. Nah, ada orang yang diajak salat malah menjauh. Nah, itu namanya siapa? Setan. Ya. Kalau dikumandangkan lafzul jalalah pada kumandang azan, kok orang malah lari menjauh dari sumber suara azan, itu setan namanya. Setan. Di hadis disampaikan itu. Idza nudiya lis-salati adbarasy syaitan wa lahu durat. Apabila dikumandangkan nida, apabila dikumandangkan azan untuk salat, adbarasy syaitan, setan lari. Ya. Setan lari, walahu durat, lari terkentut-kentut. Durat itu kentut yang ada bunyinya. Kalau fusa itu kentut yang tidak bunyi. Jadi kentut itu ada dua jenis. Ada yang bunyi, ada yang melepas. Taib. Nah, walahu durat, dia lari terkentut-kentut. Kenapa Ibu? Takut panas dengan suara azan. Nah, ada orang kalau panas dengar azan, ya ini setan. Tapi dari bangsa manusia. Jengkel dia kalau dengar azan. Panas, malah menjauh. Harusnya mendekat ke masjid, masuk ke dalam masjid, sholat. Dia malah menjauh. Itu syaitan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Isma'azzat qulub. Kesel hati mereka ketika dikumandangkan, disebutkan lafaz Allah. Berbeda ketika yang disebut itu adalah berhala-berhala mereka. Idza hum yastabsyirun. Mereka baru bergirang hati. Barakallahu fikum. Ada orang lebih senang nyanyian daripada bacaan Quran. Lebih senang nyanyian daripada bacaan Quran. Ya. Kita pernah satu rombongan di bis, rombongan santri Ibu, dari Sumatera menuju Jawa Barat. Saya pas waktu itu ikut. Karena dari Sumatera, jadi yang disetel itu musik disco Padang, gitu ya. Bahasa Padang, tapi disco gitu, kayak disco. Saya lupa waktu itu tahun mungkin sekitar 2003 atau 2004. Sudah jadul banget. Nah, akhirnya saya bisik ke teman. Ini temannya alhamdulillah juga sudah ngaji sunnah rahimahullahu ta'ala. Sudah meninggal. Ahi, antum bawa kaset enggak? Waktu itu kaset yang pakai pita itu. Zaman dulu kan masih ada kaset pita. Nah, alhamdulillah ada teman yang
bawa kaset pita Murattal Musyari Rosid. Kata saya, coba suruh ganti ininya, musiknya. Kita kasihin kasetnya, kemudian ke depan lah ke tempat supir sama kendek. Pak, tolong ganti ininya, jangan musik, pakai ini. Akhirnya disetelkan Murattal. Alhamdulillah. Ternyata ibu 5 menit mati. Ganti lagi sama musik disco itu. Loh, kenapa ini kok mati? Akhirnya kita ke depan lagi, Pak, kenapa dimatiin? Mas, supirnya ngantuk katanya. Supirnya ngantuk. Jadi nggak terbiasa dengerin bacaan Quran. Nah, ini pertanda ya bahwa apa yang ada di dalam hati kita ini, apakah Quran ataukah nyanyian? Barakallahu fikum. Nah, seorang muslim seharusnya ada di hatinya Quran. Dia lebih senang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena itu kalamnya Allah, kalamullah. Nah, ada orang yang enggak betah mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi takut celaka katanya kalau dengerin bacaan Al-Quran. Kalau dengerin musik malah enggak takut celaka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu, jadi berat. Orang-orang yang tidak punya iman ketika disebutkan lafaz Allah, ketika disebutkan firman Allah, mereka merasa berat. Nah, wahyu yang disampaikan kepada mereka juga demikian. Dakwah tauhid yang didakwahkan kepada mereka, mereka begitu berat untuk mengikutinya. Kenapa? Hatinya kotor dengan kotoran yang sangat mengerikan, kotoran dosa syirik. Kemudian kotoran ta'assub kepada nenek moyang. Dan Allah banyak menyebutkan bagaimana ya orang-orang musyrik di zaman dahulu itu ta'assub dengan nenek moyang. Dan karakter yang seperti ini juga selalu ada pada orang-orang musyrik di sepanjang zaman. Selalu dalihnya adalah nenek moyang. Ajaran nenek moyang saya begini. Padahal ibu yang dirahmati Allah, nenek moyang mereka dengan Nabi Muhammad lebih nenek moyang siapa? Nabi Muhammad kan dari zaman dahulu, itu nenek moyang kita juga. Mereka ini nenek moyang itu paling ya kakek kedua, kakek ketiga. Ini sudah turun-temurun kan. Loh, kita lebih jauh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, para nabi dan rasul yang turun-temurun mengajarkan dakwah tauhid. Dari semenjak zaman Nabi ada, itu nenek moyang kita semua. Dan yang diikuti adalah nenek moyang yang berada di atas kebenaran. Jangan nenek moyang yang enggak jelas, ngasih ajaran enggak jelas. Dan tidak ada penjelasannya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah menarik kepada agamanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hanya Allah yang kuasa untuk memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang dikehendakinya. Hanya Allah yang kuasa memberikan hidayah taufik kepada siapapun yang dikehendakinya. Di ayat-ayat yang lain juga banyak dijelaskan. Taib, ibu yang dirahmati Allah, tugas kita sebagai hamba Allah hanyalah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menempuh setiap jalan yang mengantarkan dan mendekatkan diri kita kepada hidayah tersebut.
Nah, salah satu di antara jalan yang bisa mengantarkan, mendekatkan kita kepada hidayah adalah jalan thalabul ilmi, belajar agama. Ini jalan yang paling mendekatkan kita kepada hidayah Allah. Kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, bertawakal, dan istiqamah menjaga, meningkatkan hidayah setelah benar-benar hidayah itu kita dapatkan. Sampai kemudian nanti kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Itu tugas kita. Maka berinabahlah kepada Allah. Inabah sudah pernah kita bahas, ya. Inabahlah kepada Allah, mendekat kepadanya dengan taat, sehingga Allah mudahkan untuk mendapatkan hidayahnya. Ya, bagaimana orang ingin mendapatkan hidayah Allah sedangkan Allahnya dijauhi? Orang itu kalau ingin sesuatu kan mendekat, ya tidak Ibu? Ibu kalau pengen sesuatu dari suami, dijauhin suami atau dideketin? Dideketin, dipuji-puji. Tidak ada manusia terganteng kecuali dirimu. Gitu kan? Di bulan Ramadan ini wajahmu begitu glowing. Ayo dipuji-puji, sederet pujian. Kata suaminya, enggak usah berisik, ya. Tenang, THR sudah ada, gitu ya. Paham suaminya, ternyata pengen THR, gitu ya. Pengen baju baru. Mendekat. Orang itu kalau menginginkan sesuatu dari sesuatu, maka dia mendekat kepada sesuatu itu. Kalau orang ingin dapat hidayah dari Allah, ya dekati Allah, berinabah kepada Allah. Wa yahdi ilaihi may yunib. Inabah itulah yang kemudian nanti menjadi wasilah untuk Allah berkenan memberikan hidayahnya kepada kita. Nah, mendekat kepada Allah itu dengan taqarrub, dengan ketaatan. Taqarrub kepada Allah itu dengan ketaatan, dengan iman, dengan mematuhi segala petunjuknya, mengamalkan wahyunya, sehingga kita akan dimudahkan mendapatkan hidayah itu. Maka di surat Al-Maidah ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Lihat, kalau orang ingin ditunjuki kepada jalan-jalan keselamatan, maka ya berpeganglah dia dengan kitab Allah, Al-Quran, yang menjadi kurikulum kehidupan manusia. Pelajari, gali, baca, pahami, praktekkan, maka Allah akan mengantarkan dirinya kepada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumat. Allah juga akan mengeluarkannya dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim, dan Allah akhirnya memberikan petunjuk kepada siratal mustaqim. Wasilahnya apa? Kembali kepada wahyu Allah. Berkomunikasi, berinteraksi secara mendalam dengan Al-Quranul Karim. Lagi-lagi kesempatan emas itu diberikan oleh Allah dengan wasilah Ramadan ini. Ya Ibu, maka fokuskan Ramadan ini dengan Quran. Karena Ramadan syahrul Quran. Ada santri tahfiz di hari keberapa begitu ya, mereka diwawancarai. Masya Allah, hari ke-7 ada yang sudah hatam 1 kali.
Jadi kalau 6 hari mereka hatam, 1 harinya baca 5 juz, sehingga 6 hari sudah hatam 1 kali. Kalau konsisten seperti itu berarti hari ke-12 sudah hatam 2 kali. Masya Allah. Selesai Ramadan bisa hatam 5 kali. Ya Ibu, sekarang hari keberapa ini? 12. Sudah berapa kali hatam? Masya Allah. Setidak-tidaknya ya 1 Ramadan 1 kali hatam aja. Setidak-tidaknya itu. Kalau dibandingkan dengan salafun saleh, kita 1 kali Ramadan cuman 1 kali hatam, hitungannya pemalas. Ya. Imam Syafi'i 60 kali hatam. Kebayang enggak Ibu? Ya Ustaz kan mereka mah ulama. Ya kalau alasan itu dicari-cari 1000 alasan bisa. Ustaz saya banyak anak, saya ngurusin anak. Ustaz saya bekerja, banyak pekerjaan. Ya. Alasan itu kalau dicari-cari ya selalu ada. Barakallahu fikum. Yang jadi masalah ya seberapa serius, seberapa disiplin kita di dalam mengatur waktu. Atau minimal 1 hari 1 juz, minimal. Supaya 1 Ramadan bisa selesai 30 juz. Berat apa ringan Ibu? Tergantung sikon ya. Barakallahu fikum. Ibu-ibu sudah pensiun, mau ngapain lagi Ibu? Ya. Apa kesibukannya? Orang-orang pensiun itu. Enggak ada kesibukannya. Ya. Ya. Ayo maksimalkan. Maksimalkan. Tidak mikir apa-apa sudah. Fokus aja dengan Quran. Selesai kajian Quran lagi, sebelum kajian Quran. Ya, jadi dikit-dikit Quran begitu. Ramadan itu begitu. Barakallahu fikum. 1 juz itu kalau mau dicicil kan ringan saja sebetulnya. Setiap sebelum sholat 4 halaman aja. Berarti 1 kali sholat sebelum 4 halaman, setelah 4 halaman sudah 8. 3 kali sholat kita, ya zuhur, asar, subuh misalkan yang paling enak. Zuhur, asar, subuh, udah selesai 1 juz, bahkan bisa lebih. Begitu kan? Kalau maghrib isya mungkin rariwah, ya buka puasa, makan. Ya. Sebelum tidur, kemudian pas menjelang zuhur, ba'da zuhur, menjelang asar, ba'da asar. Kalau disiplin, 4 halaman aja sebelum sholat. Selesai itu. 1 hari 1 juz. Kalau pengen 2 kali hatam, ya kalikan 2. Kalikan 2. 3 kali hatam, kalikan 3. Begitu. Jadi kalau sebelum sholat 4 halaman, maka kalau ingin 2 kali hatam selama 1 bulan berarti 8 halaman. Ba'diyahnya 8 halaman lagi. Dan demikian seterusnya. Begitu. Kan ringan. Yang penting disiplinnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini kalau kita ingin dapat hidayah, maka mendekatlah kepada sumber hidayah. Di surat Luqman ayat 15, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wattabi' dan ikutilah sabila man anaba, jalan orang yang kembali kepadaku. Jadi orang-orang yang selalu berinabah kepada Allah, mereka ini sejatinya panutan yang harus kita ikuti jalannya. Karena mereka sedang berjalan menuju Allah dengan jalan yang benar.
Sehingga nanti saat penampakan amal mereka mendapatkan kebaikan dari amal-amal yang dikerjakannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi inabah ini sifat yang mulia. Yang jika ada pada diri seseorang, maka insya Allah Allah tunjuki dia ke jalan yang lurus. Ya. Dan orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus itu patut untuk kita teladani. Dan kita ikuti jalannya. Barakallahu fiikum. Sampai di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ayat 13 ini sudah selesai. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di ayat ke-14 dan seterusnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan. Besok online ya ibu ya. Baik. Kenapa? Yang offline masih satu kali. Ya, insyaallah. Tanggal 19. Kamisnya masuk. Kamisnya tetap online. Ya, insyaallah. Berarti minggu depan terakhir ibu ya. 4 hari minggu depan itu terakhir. Offline-nya masih satu kali lagi berarti ya. Insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, kemudahan, kekuatan, dan juga hidayah serta inayah untuk kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Aqulu qawli hadza akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.